Pada awal dekade 1980-an, dinamika sosial politik di Indonesia berada di bawah kendali ketat pemerintahan Orde Baru yang memprioritaskan stabilitas keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui sentralisasi kekuasaan. Sebagai instrumen untuk menyeragamkan pandangan politik, pemerintah pusat mulai merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan asas tunggal Pancasila. Kebijakan ini didesain untuk mewajibkan seluruh organisasi kemasyarakatan atau ormas dan partai politik agar menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi secara legal dan formal. Kebijakan sentralistik ini memicu resistensi dari berbagai kalangan, khususnya kelompok Islam akar rumput. Mereka memandang regulasi tersebut sebagai bentuk intervensi negara terhadap otonomi beragama, serta mengkhawatirkan terjadinya depolitisasi yang semakin meminggirkan peran kelompok Islam dalam ruang publik, mengingat ruang gerak partai politik berasaskan agama telah lebih dahulu dibatasi secara struktural. Kondisi politik di tingkat makro tersebut beririsan langsung dengan realitas demografis dan ekonomi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai kawasan pelabuhan utama yang menjadi pintu gerbang perdagangan nasional, wilayah ini mengalami lonjakan urbanisasi yang pesat, namun tidak diiringi dengan pemerataan fasilitas tata kota. Akibatnya, Tanjung Priok tumbuh menjadi kantong permukiman padat, di mana mayoritas warganya bergantung pada sektor informal dan berprofesi sebagai buruh kasar dengan tingkat kesejahteraan yang stagnan. Di tengah gencarnya retorika pembangunan nasional oleh pemerintah, masyarakat lokal justru berhadapan langsung dengan marginalisasi ekonomi dan minimnya akses terhadap layanan dasar. Kesenjangan sosial ekonomi yang tajam ini menciptakan iklim sosiologis yang sangat rentan terhadap friksi. Ditambah dengan pengawasan ketat pemerintah terhadap saluran komunikasi politik formal seperti media massa dan parlemen, masyarakat kelas pekerja kehilangan ruang untuk menyalurkan aspirasi mereka. Sebagai imbasnya, sarana ibadah seperti masjid, musala, dan forum-forum pengajian bertransformasi menjadi saluran alternatif. Ruang-ruang keagamaan ini tidak sekadar berfungsi untuk ritual ibadah, melainkan juga menjadi wadah konsolidasi sosial, di mana warga kerap mendiskusikan ketidakadilan struktural, himpitan ekonomi, dan penolakan terhadap kebijakan asas tunggal. Akumulasi dari represi politik dan ketimpangan kelas ini menempatkan Tanjung Priok sebagai wilayah dengan tensi tinggi, di mana percikan isu sekecil apapun yang bersinggungan dengan sentimen agama dan ketidakadilan aparatur negara dapat dengan cepat memicu eskalasi massa berskala besar. Ketegangan awal yang menjadi katalis rentetan peristiwa ini bermula pada tanggal 8 September 1984 di Musala As-Saadah yang berlokasi di kawasan Koja Tanjung Priok. Pada hari tersebut, dua anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang menjalankan fungsi pengawasan teritorial tingkat bawah mendatangi musala. Kehadiran instruksional aparat tersebut bertujuan untuk menertibkan dan mencopot sejumlah pamflet serta spanduk yang tertempel di area musala. Materi publikasi tersebut diketahui memuat kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah, khususnya narasi penolakan terhadap implementasi asas tunggal Pancasila yang tengah digulirkan secara nasional. Dalam proses penertiban di lapangan, pendekatan operasional yang dilakukan oleh aparat memicu gesekan kultural dan religius secara langsung. Berdasarkan catatan dan kesaksian warga sekitar, para petugas tersebut melintasi area batas suci tempat ibadah tanpa menanggalkan alas kaki, yakni sepatu lars standar militer. Lebih lanjut, dalam upaya menghapus coretan dan pamflet bernada protes yang menempel kuat di dinding musala, aparat dilaporkan menggunakan air yang diambil secara serampangan dari saluran pembuangan atau selokan di dekat lokasi. Bagi masyarakat setempat, tindakan tersebut melampaui batas kewenangan administratif. Berdasarkan norma komunal dan hukum keagamaan, pengabaian terhadap batas suci musala serta penggunaan air kotor di area tempat salat merupakan pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai bentuk pelecehan terhadap tempat ibadah. Konteks tindakan ini dinilai sangat tidak peka terhadap sosiokultural warga setempat. Informasi mengenai insiden ini menyebar dengan sangat cepat melalui komunikasi oral antar kampung di kawasan Tanjung Priok.
Insiden prosedural ini secara efektif mengakselerasi eskalasi kemarahan publik, mentransformasi ketidakpuasan politik dan ekonomi yang laten menjadi sentimen perlawanan kolektif yang didasari oleh solidaritas keagamaan. Eskalasi konflik memasuki fase lanjutan yang terjadi pada tanggal 10 September 1984. Dinamika di lapangan memanas ketika sekelompok warga masyarakat yang masih menyimpan ketidakpuasan dan kemarahan atas insiden di Musala As-Saadah 2 hari sebelumnya berpapasan dengan salah satu aparat Babinsa yang terlibat dalam pencopotan spanduk. Pertemuan komunal tersebut dengan cepat memicu konfrontasi verbal antara warga dan aparat terkait. Cekcok mulut yang tidak terkendali kemudian bereskalasi menjadi tindakan kekerasan fisik massal berupa pengeroyokan yang berpuncak pada pembakaran sepeda motor milik aparat bersangkutan. Tindakan pengerusakan ini secara de facto mengubah status konflik dari ketegangan sosial menjadi gangguan ketertiban umum di mata otoritas keamanan. Sebagai respons taktis dan tindak lanjut penegakan hukum atas insiden kekerasan tersebut, aparat keamanan gabungan dari Koramil dan Polres setempat segera diturunkan ke lokasi kejadian. Operasi pengamanan ini berujung pada penangkapan dan penahanan 4 orang warga sipil, yakni Syarifuddin Rambe, Syafwan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Muhammad Nur. Namun, langkah penegakan hukum ini justru memperburuk situasi. Berdasarkan laporan dan kesaksian dari lingkungan warga sekitar, keempat individu yang ditahan tersebut memiliki latar belakang sebagai pengurus masjid dan tokoh agama tingkat lokal. Pada saat insiden pembakaran terjadi, warga mengklaim bahwa kapasitas keempatnya di lokasi kejadian adalah untuk melakukan mediasi dan berupaya melerai kerumunan agar tidak bertindak anarkis. Kendati terdapat kesaksian yang meringankan, pihak kepolisian dan militer tetap memproses penahanan tersebut dengan konstruksi hukum bahwa keempat warga itu berperan sebagai provokator yang menghasut massa. Penahanan yang dinilai oleh masyarakat sebagai tindakan salah sasaran dan sewenang-wenang ini pada akhirnya memicu krisis kepercayaan yang lebih dalam serta mengkonsolidasi massa Tanjung Priok untuk melakukan protes yang lebih terorganisasi. Memasuki tanggal 11 hingga 12 September 1984, krisis di Tanjung Priok beralih dari ketegangan sporadis komunal menuju upaya resolusi yang lebih terstruktur. Mengingat penahanan keempat warga sipil belum menemui titik terang, representasi masyarakat setempat meminta intervensi dari Amir Biki. Amir Biki merupakan seorang tokoh masyarakat dan pengusaha lokal yang memiliki pengaruh sosiologis kuat di wilayah Tanjung Priok. Ia dikenal memiliki rekam jejak kooperatif, serta akses komunikasi langsung dengan sejumlah perwira militer di Jakarta. Posisi strategis ini menjadikannya figur yang dianggap memiliki kapasitas memadai untuk bertindak sebagai mediator fungsional antara masyarakat akar rumput dan otoritas keamanan. Merespons permintaan warga, Amir Biki secara proaktif melakukan serangkaian upaya mediasi dengan pihak Polres dan Kodim Jakarta Utara. Tujuan utama negosiasi tersebut adalah memohon penangguhan penahanan atau pembebasan keempat warga sipil yang ditangkap dengan jaminan keamanan dari tokoh masyarakat. Namun, proses dialog birokratis ini menemui jalan buntu yang krusial. Pihak aparat keamanan yang berpedoman pada prosedur operasi standar dan instruksi komando terkait stabilitas keamanan wilayah secara tegas menolak tuntutan pembebasan tersebut. Pihak militer dan kepolisian bersikukuh bahwa proses hukum harus tetap dilanjutkan karena para tahanan diklasifikasikan sebagai pelaku pengrusakan aset negara dan provokator kerusuhan. Penolakan institusional ini secara efektif menutup ruang kompromi dan melunturkan kepercayaan warga terhadap penyelesaian secara damai. Merasa jalur diplomasi formal telah gagal dan otoritas komandonya tidak diindahkan, ketidakpuasan publik terakumulasi dengan cepat. Puncaknya terjadi pada malam hari tanggal 12 September 1984 bertepatan dengan penyelenggaraan sebuah acara tablik akbar di kawasan tersebut yang dihadiri oleh ribuan warga. Di hadapan massa yang telah terkonsolidasi oleh sentimen solidaritas, Amir Biki mengambil sikap terbuka. Ia mengumumkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada pihak keamanan. Apabila keempat warga yang ditahan tidak dibebaskan paling lambat pukul 23 waktu Indonesia Barat, pada malam itu juga massa akan dikerahkan secara masif untuk berjalan kaki menuju markas Kodim guna menuntut kebebasan dan keadilan secara langsung.
Deklarasi publik ini menjadi titik balik krusial yang merubah kerumunan pengajian menjadi masa aksi protes berskala besar. Menjelang tenggat waktu ultimatum pada pukul 23 waktu Indonesia Barat tanggal 12 September 1984, tuntutan pembebasan keempat warga sipil tidak mendapatkan respons afirmatif dari pihak otoritas keamanan. Sebagai konsekuensi dari kebuntuan tersebut, Amir Biki menginisiasi mobilisasi massa secara terpusat. Ia memimpin ribuan warga yang sebelumnya terkonsentrasi di area Tablik Akbar untuk melakukan aksi demonstrasi berjalan kaki menuju markas Kodim 0502 Jakarta Utara dan Polres setempat. Pergerakan komunal ini berlangsung dalam gelombang besar yang menyusuri jalan-jalan utama Tanjung Priok. Sepanjang pergerakan, massa secara konsisten mengumandangkan takbir dan menyuarakan tuntutan pembebasan rekan-rekan mereka. Skala pengerahan massa malam itu secara visual merepresentasikan akumulasi ketidakpuasan sosial yang telah memuncak. Di pihak lain, eskalasi pergerakan warga sipil ini telah terpantau dan diantisipasi oleh jaringan intelijen militer serta aparat kepolisian. Merespons potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan teritorial, Kodam 5 Jaya menginstruksikan penerapan prosedur pengamanan tingkat tinggi. Ratusan personel militer dengan perlengkapan tempur standar yang secara khusus dikerahkan dari unsur Batalion Artileri Pertahanan Udara Sedang 6 ditugaskan ke lokasi. Pasukan militer tersebut diinstruksikan untuk mengamankan perimeter instalasi militer dan membentuk blokade berlapis yang rapat di sepanjang jalan-jalan protokol yang menjadi rute utama demonstran. Penempatan barikade bersenjata lengkap dan formasi taktis ini pada akhirnya menciptakan titik konfrontasi fisik yang krusial antara ribuan massa sipil yang terus mendesak maju dan garis pertahanan aparat negara yang bersiaga penuh. Pertemuan fisik antara gelombang massa sipil dan blokade militer di ruas jalan utama Tanjung Priok berujung pada konfrontasi yang fatal. Pada tahap awal, komandan pasukan militer di lapangan memberikan peringatan dan instruksi agar massa segera menghentikan pergerakan dan membubarkan diri. Namun, instruksi tersebut tidak diindahkan oleh massa yang terus mendesak maju dengan tujuan menembus barikade pengamanan menuju markas Kodim. Terdapat perbedaan kesaksian mengenai insiden spesifik yang memicu letusan senjata pertama. Laporan resmi militer mengklaim adanya ancaman fisik dan provokasi senjata tajam dari pihak demonstran. Sementara kesaksian dari pihak sipil dan korban selamat secara konsisten membantah narasi tersebut. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, fakta lapangan mengindikasikan bahwa ketika jarak antara aparat dan demonstran semakin menyempit dan situasi dinilai melampaui kendali operasional pembubaran massa standar, pasukan militer melakukan eskalasi penindakan yang drastis. Aparat keamanan merespons pergerakan massa dengan melepaskan rentetan tembakan menggunakan senapan serbu berpeluru tajam secara langsung ke arah kerumunan yang padat. Tindakan penggunaan kekuatan mematikan ini seketika memicu kepanikan massal. Kerumunan warga berhamburan tanpa arah untuk menyelamatkan diri di tengah situasi malam yang kacau. Penembakan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka tembak dalam jumlah yang masif dalam durasi waktu yang sangat singkat. Amir Biki yang bertindak sebagai inisiator pergerakan dan memosisikan dirinya di barisan terdepan massa terkonfirmasi menjadi salah satu korban tewas di lokasi kejadian akibat peluru tajam. Selain penggunaan senjata api, berbagai laporan investigasi dari lembaga hak asasi manusia independen juga mendokumentasikan taktik pembubaran paksa lainnya. Truk-truk pengangkut militer berukuran besar dilaporkan dikerahkan untuk melakukan manuver agresif melaju ke arah kerumunan warga yang tengah terpencar dan panik. Pengerahan kendaraan taktis ini bertujuan untuk memecah konsentrasi dan menghalau massa secara cepat dari jalanan protokol. Sebuah langkah represif yang pada praktiknya berkontribusi signifikan terhadap bertambahnya jumlah korban cedera fatal dan korban jiwa yang tergilas di lokasi bentrokan. Memasuki fase pasca bentrokan pada dini hari, otoritas militer segera mengambil alih kendali penuh dengan melaksanakan operasi sterilisasi di lokasi kejadian.
Tindakan cepat ini berfokus pada pembersihan tempat kejadian perkara dari jejak fisik insiden, termasuk pembersihan jalanan dari genangan darah, serta pengumpulan selongsong peluru. Secara bersamaan, aparat melakukan evakuasi massal terhadap para korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka tembak. Akses publik, tenaga medis independen, dan jurnalis menuju lokasi diblokade secara ketat. Berdasarkan investigasi lanjutan dari lembaga swadaya masyarakat, jenazah para korban diangkut secara tertutup menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Tanpa melalui prosedur identifikasi forensik yang transparan dan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga, sebagian besar jenazah dilaporkan dimakamkan secara rahasia dan massal di beberapa lokasi pemakaman yang tersebar di luar wilayah Tanjung Priok. Pada tanggal 13 September 1984, pemerintah melalui Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal L.B. Moerdani, mengeluarkan pernyataan pers resmi yang memonopoli narasi insiden tersebut. Laporan negara merumuskan kejadian itu murni sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana pasukan militer diklaim terpaksa melepaskan tembakan sebagai tindakan pertahanan diri menghadapi amukan massa yang dikategorikan beringas, bersenjata tajam, dan di luar kendali. Dalam pernyataan tersebut, pemerintah merilis data statistik resmi yang mengklaim korban tewas berjumlah 24 orang dengan 54 orang luka-luka. Validitas angka tersebut secara konsisten didekonstruksi dan dibantah oleh kesaksian keluarga korban serta berbagai lembaga hak asasi manusia independen yang mengestimasi jumlah korban jiwa dan individu yang dinyatakan hilang mencapai kisaran ratusan orang. Alih-alih membentuk tim pencari fakta yang imparsial, pemerintah Orde Baru memformulasikan insiden Tanjung Priok sebagai basis legitimasi untuk mengeskalasi kontrol politik nasional. Pasca kejadian, aparat keamanan melancarkan operasi penangkapan besar-besaran yang menyasar basis-basis oposisi. Ratusan penceramah, aktivis muslim, dan tokoh politik yang memiliki rekam jejak kritis terhadap kebijakan negara ditahan tanpa prosedur hukum yang wajar. Mereka kemudian diadili menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Rezim yang berkuasa mengkonstruksikan para tahanan politik ini sebagai aktor intelektual atau dalang ideologis yang merancang kerusuhan, sebuah strategi legal yang secara efektif membungkam kebebasan sipil dan mematahkan ruang perlawanan publik terhadap otoritas pemerintah. Itulah yang bisa admin sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, admin mohon maaf ya. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.